Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semuanya dimanapun panjenengan berada. Selamat berjumpa kembali dengan Carita Budaya, sebuah channel yang membahas khusus tentang masalah kebudayaan, baik itu legenda, mitos, sejarah, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang ada kaitannya dengan kebudayaan akan saya bahas di channel saya ini, sedulur. Baiklah, untuk video kali ini saya akan coba menguak misteri tentang siapa sebenarnya Satrio Piningit ataupun yang disebut juga dengan Ratu Adil. Tapi sebelum ke tema siapa sebenarnya Satrio Piningit, saya yakin sedulur semua pasti banyak yang bertanya-tanya ini, kapan sih datangnya sosok Ratu Adil ini? Kenapa sedulur banyak mempertanyakan ini? Saya tahu, karena setiap kali kita mendengar cerita Ratu Adil atau yang disebut juga Satrio Piningit, maka yang terlintas di dalam pikiran kita adalah sebuah kehidupan yang makmur, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang setara nanti ketika dunia ini sudah diperintah oleh sosok seorang ratu, yakni Ratu Adil. Dan juga sebelum ke pembahasan tentang siapa sebenarnya Ratu Adil, saya juga sedikit akan menjelaskan sedulur tentang apakah benar jika Ratu Adil itu nanti datang ke kehidupan kita akan makmur, akan sejahtera, akan setara. Saya yakin tidak, sedulur. Sebab kenapa? Dunia ini akan berputar jika itu dalam kehidupan masih ada yang namanya dua sisi. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada kaya, ada miskin, ada perempuan, ada laki-laki. Dan yang pasti ada yang di atas, harus ada yang di bawah. Itu baru roda kehidupan ini akan berputar. Tapi kalau menurut cerita seperti yang di dalam cerita Ratu Adil ini, maka saya kira kehidupan nanti, roda kehidupan itu tidak berputar lagi karena kita sudah setara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang cerita itu benar, apakah bisa menjamin kalau negara ini nantinya, dunia ini nantinya bisa aman, tentram, damai, dan sebagainya? Tentunya saya meragukan, sedulur. Kenapa? Kalau memang kita nanti hidup dengan setara, makmur sama-sama makmur, bahagia sama-sama bahagia, kaya sama-sama kaya, terus siapa yang mengelola dunia ini? Sebab dunia ini bisa dikelola dengan baik jika ada dua sisi tadi, sedulur. Ada yang kaya dan ada yang miskin, sehingga yang kaya bisa memerintah kepada yang miskin untuk mengerjakan pekerjaan di dalam kehidupan di dunia ini, entah itu apa, ya. Terus yang miskin juga bisa bersandar kepada yang kaya, yaitu mau diperintah oleh yang kaya dan menerima upah dari yang kaya. Dengan seperti inilah nanti roda kehidupan bisa berputar secara terus-menerus, dulur. Tapi kalau kita setara, kita sama-sama kaya, kita sama-sama makmur, terus siapa yang akan kita perintah untuk mengolah bumi ini, untuk ditanami sesuatu, untuk dibangun sesuatu? Tentunya akan tidak ada, sedulur. Dan itu nanti, seandainya pun kita seperti itu, kita kaya semua, kita makmur semua, kita pasti akan saling gontok-gontokan. Masalahnya kita juga butuh pekerja kalau memang kita ini kaya. Dan yang pasti, kita bisa-bisa itu menghalalkan segala cara untuk bagaimana caranya agar saya ini punya seorang pekerja, seorang saja. Maka dari itu saya kira kalau memang cerita ini benar, maka dunia akan kacau. Dan logikanya, jangankan cuma seorang manusia yang bergelar Ratu Adil, Tuhan itu kurang adil apa, sedulur? Bahwa Tuhan ini maha adil, kita semua mengakui, saya yakin semua agama mengakui, percaya bahwa Tuhan itu maha adil.
Itu saja kehidupan seperti ini, sedulur. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Ya inilah bentuk dari keadilan Tuhan. Inilah yang disebut adil. Jadi, kalau kehidupan kita nanti seperti apa yang diceritakan dalam kisah Ratu Adil, ya dunia ini akan kacau. Nah, lalu kemudian mendekati kepada tentang siapa Ratu Adil, saya akan cerita sedikit, sedulur. Begini, yang jadi masalah lagi, setiap kita mendengarkan cerita ramalan dari leluhur, pikiran kita itu langsung terpaku kepada dunia ini, masa depan dunia ini keseluruhan. Kita dan panjenengan semua ini tidak pernah menyadari bahwa yang namanya ramalan pun juga punya dua sisi. Satu sisi untuk jagat ageng atau kehidupan secara universal, secara global, dan juga yang satu sisi itu untuk jagat alit atau secara personal, secara perorangan, secara diri kita ini. Jadi diri kita ini pun masuk di dalam ramalan tersebut kalau memang ramalan tersebut itu benar. Ya. Nah, terus terang yang akan saya bahas di sini itu adalah jagat alit, karena untuk jagat ageng, kapan datangnya Ratu Adil untuk memerintah dunia ini, ya wallahu a'lam kapan datangnya. Sekarang zaman apapun saya juga tidak tahu apakah ini memang benar zaman Kolo Bendi, atau kalau dalam ramalan huruf Jawa Honocoroko itu ini adalah zaman Boto Sowolo. Nanti akan tiba masanya zaman Podo Jawonyo, ya ketika diperintah Ratu Adil ini. Tapi kapan datangnya wallahu a'lam. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah ramalan menurut jagat kecil saja atau jagat alit saja atau secara personal. Siapa sebenarnya Satrio Peminit dan siapa sebenarnya Ratu Adil? Begini, sedulur. Bagi sedulur yang sampai sekarang ini masih jomblo, itu kalau dalam istilah ramalan ini, kehidupan sedulur ini masih dalam kehidupan yang disebut dengan zaman Kolo Bendu, atau kalau dalam istilah huruf Jawa itu disebut zaman Boto Sowolo. Sedulur masih pontang-panting ke sana kemari, mencari rezeki, diupayakan sendiri, dibelanjakan sendiri, terus juga dimakan sendiri, paling cuma sama orang tua saja. Nah, nanti setelah sedulur punya istri, punya seorang pasangan, zaman inilah ya, menurut jagat kecil sedulur semuanya, menurut dihitung secara personal sedulur semuanya, itulah yang disebut zaman Podo Joyonyo atau zaman Ratu Adil. Jadi siapa sebenarnya yang dimaksud Ratu Adil ini? Ratu Adil itu ya sebenarnya istri kita, sedulur, pasangan hidup kita. Menurut ramalan di dalam versi jagat alit atau jagat ageng atau secara personal, secara perorangan, secara kedirian, bukan secara global. Makanya saya tadi bilang kalau untuk secara global wallahu a'lam kapan datangnya. Saya percaya kalau memang itu ada, karena dalam beberapa versi pun memang ada. Lalu kenapa yang dinamakan istri kok menurut saya adalah Ratu Adil? Sedulur sadar nggak sih? Ratu itu merujuk kepada seorang perempuan. Dan istilahnya adalah Ratu Adil, bukan Raja Adil. Ketika Ratu Adil datang, kalau menurut ramalan Honocoroko, itu adalah zaman Podo Joyonyo. Podo Joyonyo, Podo itu berarti merujuk kepada dua orang.
kedua-duanya ini bersatu untuk mencapai sebuah kejayaan. Maksudnya gimana? Ya antara kita dengan pasangan hidup kita itu bersatu untuk mencapai kejayaan. Ya kalau misal ada pertanyaan lagi, saya sudah punya istri saya, tapi saya tidak merasa jaya. Ya kalaupun nanti Ratu Adil datang di dunia ini, itu pun kehidupan kita ya akan begini-begini saja, sedulur. Keadilan itu hanya dirasakan oleh orang yang sudah bisa menghilangkan hawa nafsu. Tapi selama manusia ini masih dikasih nafsu oleh Tuhan, sekaya apapun kita, semakmur apapun kita, sesukses apapun kita, kita akan merasa terus-terusan kekurangan, dan kita akan terus-terusan merasa tidak adil terhadap penguasa, dan lebih jauh lagi kepada Tuhan. Saya yakin kalaupun nanti Ratu Adil yang di dunia ini datang dan kita diberi hidup yang setara, kaya semua, tidak ada yang miskin sama sekali, tapi kalau nafsu itu tidak dihilangkan dari diri kita oleh Tuhan, maka dunia ini akan kacau. Kita akan mencari siapa yang akan menjadi pekerja kita, siapa yang akan bisa kita suruh. Jadi saya menelaah ramalan ini adalah secara jagat kecil saja yang enak. Ratu Adil ya istri kita. Kenapa disebut Satrio Piningit sebelum menjadi Ratu Adil? Satrio itu adalah seorang yang gagah berani memperjuangkan kita. Kalau di dalam jagat gede juga yang namanya Satrio itu adalah orang yang dengan gagah berani memperjuangkan keadilan untuk sebuah negara ataupun untuk dunia ini. Piningit itu belum terlihat, masih dipingit. Maka Satrio Piningit itu adalah seseorang yang berusaha keras untuk mewujudkan sebuah kemakmuran, sebuah keadilan, dan sebuah kesetaraan. Tapi beliau ini berjuang secara diam-diam. Makanya sebelum bergelar Ratu Adil itu diberi nama Satrio Piningit. Sama di dalam jagat alit pun demikian. Satrio Piningit adalah orang yang bercita-cita ingin memperjuangkan kehidupan bersama agar nantinya bisa bahagia, makmur, kaya, jaya, sukses berdua. Tapi belum kita lihat siapa orangnya yang akan nantinya memperjuangkan hidup kita. Inilah sebenarnya Satrio Piningit sebelum dia menjadi istri kita. Karena calon jodoh kita, calon jodoh panjenengan, kalau saya sudah punya jodoh ya berarti saya sudah punya Ratu Adil. Calon jodoh panjenengan itulah Satrio Piningit. Karena apa? Calon jodoh panjenengan itulah yang pastinya dari sekarang dia sudah punya rencana bahwa nanti ketika dia punya suami, dia akan berjuang bersama dengan sang suami, akan coba untuk menuntun jalannya sang suami ini. Misalnya mau ke lembah kehancuran, dia akan tuntun menuju ke lembah yang sekiranya aman, yang sekiranya tentram. Walaupun dia juga belum tahu siapa calon suaminya, termasuk juga sedulur siapapun belum tahu calon istri panjenengan itu siapa. Maka inilah yang dinamakan Satrio Piningit, seseorang yang berusaha berjuang untuk mencapai kejayaan, untuk mencapai kemakmuran, untuk mencapai kebahagiaan, tetapi dia berjuang secara rahasia. Mungkin kalau secara global, walaupun secara rahasia dia sudah ada target, saya akan memajukan Indonesia, saya akan memajukan dunia. Tapi memang kalau di dalam jagat alit, itu dia hanya bercita-cita untuk nanti maju bersama, berjuang bersama, bahagia bersama, jaya bersama, tapi belum ditentukan siapa yang akan diajak berjuang nantinya. Nah ini berarti masih menjadi Satrio Piningit. Ketika nanti panjenengan menemukan jodoh panjenengan, menemukan pasangan hidup panjenengan, berarti sang Satrio Piningit panjenengan ini sudah menjelma menjadi Ratu Adil panjenengan, yaitu sudah menjadi ratunya panjenengan dan panjenengan menjadi rajanya bagi dia.
antara panjenengan dan pasangan panjenengan pastinya bercita-cita untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan kebahagiaan, diberkahi dengan kesuksesan, diberkahi dengan harta yang berlimpah. Dan semuanya pasti bercita-cita seperti itu. Tapi di dalam kenyataannya nanti, ya wallahu a'lam lagi, karena memang di dalam kehidupan ini semuanya sudah diatur oleh yang kuasa, sudah tertulis di atas sana oleh Tuhan. Kehidupan kita ke depannya itu nanti akan bagaimana. Jadi walaupun kita sudah menemukan Ratu Adil, itu juga belum menjamin bahwa kita nanti memang akan benar-benar yang dimaksud Podo Joyono ini akan berlaku, atau jamin Ratu Adil benar-benar ini akan berlaku bagi kehidupan kita. Karena yang dimaksud Podo Joyono itu sebenarnya ya dua pemikiran menjadi satu untuk mencapai sebuah kejayaan. Tapi apakah benar-benar nanti jaya? Ya wallahu a'lam, semua sudah dituliskan dan digariskan oleh Tuhan untuk kita. Karena kita juga masih punya akal, pikiran, dan nafsu. Nafsu inilah sebenarnya yang membuat diri kita itu gersang atau apa ya, terlalu berambisi untuk mendapatkan harta. Jadi sebanyak apapun harta kita, selama kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan merasa kekurangan. Walaupun kita sudah punya Ratu Adil, walaupun nanti dunia ini sudah diperintah Ratu Adil, kalau memang kita masih diberi nafsu oleh Tuhan dan nafsu itu tidak dihilangkan dari diri kita oleh Tuhan, maka kita juga akan tetap begini-begini saja. Kita akan tetap merasa kemaruk, atau merasa geringsang, atau merasa apa ya, kemaruk, geringsang, orang Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, berambisi lah untuk mengeruk semua kekayaan yang ada di bumi ini untuk kita. Itu karena peran daripada nafsu. Jadi demikian sedulur ya, penjelasan sekilas mengenai tentang siapa Ratu Adil sebenarnya. Sedulur semoga sudah paham bahwa sebuah ramalan itu tidak hanya ditujukan untuk dunia secara global, tapi juga ditujukan untuk diri kita secara personal, atau tidak hanya ditujukan untuk jagat ageng, tapi juga ditujukan untuk jagat alit. Demikian sedulur, untuk video ini saya cukupkan di sini. Terakhir saya doakan pada sedulurku semuanya, semoga panjenengan diberkahi dengan keberkahan rezeki, kemakmuran, kejayaan, kesuksesan dan sebagainya, dikarunia anak yang soleh-solehah, serta kehidupan yang makmur dan sejahtera sentosa sampai akhir hayat. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.